Selamat datang di channel Akselerasi Indonesia bersama saya Agung Windri Atmoko, Professional Coach, Licensed Trainer of Neuro-Linguistic Programming. Channel ini sengaja saya buat sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang berhubungan dengan coaching, training, dan pengembangan diri. Kalau teman-teman tertarik dengan hal-hal itu, silakan pencet tombol subscribe dan pencet tanda loncengnya agar selalu dapat update dari channel ini. Di video perdana ini, saya pengen berbagi dengan teman-teman sekalian tentang bagaimana caranya saya bisa berpindah kuadran dari tadinya karyawan kemudian menjadi profesional coach. Tadinya menunggu gaji, sekarang bisa menggaji orang lain dan saya berhasil mewujudkan itu dalam waktu 1,5 tahun saja. Bagi saya sih 1,5 tahun cepet ya. Saya nggak tahu bagi teman-teman seperti apa. Apalagi planning saya saat itu sebetulnya saya set 4 tahun. Tapi ternyata terwujud lebih cepat. Hanya dalam waktu 1,5 tahun saja saya berhasil mencapai goal yang saya tetapkan. Nah, gimana caranya kok bisa seperti itu? Ada beberapa hal yang saya lakukan dan saya ubah dalam diri saya. Yang pertama saya ubah adalah mindset. Setelah saya memutuskan untuk menjadi profesional coach, kemudian saya evaluasi diri, ternyata saya menemukan ada beberapa cara berpikir yang tidak match. Cara berpikir saya nggak match dengan cita-cita saya, yaitu menjadi profesional coach. Salah satu contohnya adalah dalam karir. Sebelumnya ketika mengejar karir, saya mengejar karir itu tujuannya adalah untuk kesuksesan diri sendiri, untuk kebanggaan diri sendiri, dan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kalau saya mampu mencapai itu. Dan kalau saya bandingkan dengan profesional coach itu sebetulnya yang dia pikirkan bukan dirinya sendiri juga. Dia fokus untuk mengembangkan orang lain. Nah, sementara saya ketika jadi leader pun bahkan saya berharap tim saya bisa sukses. Tujuannya apa? Tujuannya adalah saya nggak mau kalau tim saya nggak sukses, yang menjadi negatif atau terdampak adalah reputasi baik saya tuh. Dan itu egois banget tuh. Sementara yang dilakukan profesional coach ketika dia meng-coaching orang lain tujuannya adalah ya murni untuk membantu orang yang di-coach. Dia meminimalisir kepentingan pribadinya. Profesional coach meminimalisir kepentingan pribadinya. Dia fokus membantu orang yang di-coaching sehingga bisa tumbuh dan berkembang. Nah, setelah saya membandingkan antara cara berpikir saya dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh profesional coach, itu satu cara berpikir yang saya ubah. Hal lainnya yang saya juga ubah adalah tentang problem. Ketika menghadapi masalah, sebelumnya saya selalu fokus pada masalahnya. Dan karena fokus pada masalahnya, biasanya saya banyak evaluasi dan mencari siapa yang salah. Ternyata banyak evaluasi dan melihat ke belakang justru tidak membantu penyelesaian masalah. Ketika hal ini saya bandingkan dan saya lihat bagaimana cara seorang profesional coach itu berpikir dan bersikap ketika menghadapi masalah, ternyata mereka lebih moving forward. Mereka melihat peluang ke depan dan fokus untuk solving problemnya. Dan ini bertentangan banget dengan cara berpikir saya saat itu. Nah karena saya pengen menjadi profesional coach, maka yang harus dilakukan adalah saya harus match-in dulu itu cara berpikirnya. Sebelum di-match-kan cara berpikirnya, sebelum disamakan cara berpikirnya, saya nggak yakin itu bisa mencapai. Dan ternyata benar, setelah saya merubah cara berpikir dan saya buat match cara berpikir saya sejak hari ini, maka tujuan itu bisa tercapai lebih cepat juga. Hal kedua yang saya lakukan adalah saya berani berinvestasi untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan coaching. Karena itu saya mengambil sertifikasi coaching. Saya juga mempelajari NLP mulai dari Licensed Practitioner of NLP, Licensed Master Practitioner of NLP, dan bahkan saya berangkat ke Amerika bertemu langsung dengan Dr. Richard Bandler untuk mengambil sertifikasi Licensed Trainer of NLP juga. Nah banyak orang yang pengen untuk merubah diri, merubah kuadran terutama, entah dari karyawan menjadi profesional atau dari karyawan menjadi bisnis, tapi mereka
takut atau tidak mau berinvestasi. Ini kontradiktif. Ketika kita mau berubah, tentu ada harga yang harus dibayar. Kita perlu memperkuat diri, kita perlu memperkaya pengetahuan. Dan itu bisa didapatkan dari training misalnya atau dari baca buku. Nah, kalau kita tidak mau berinvestasi untuk itu, untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan sesuatu yang pengen kita kejar, tentu gap kemampuan kita dengan cita-cita kita itu akan sangat jauh. Nah, investasi yang kita lakukan tujuannya adalah untuk memperpendek gapnya. Kalau kompetensi kita penuhi, gap antara kemampuan kita saat ini dengan goal yang kita pengen capai itu menjadi lebih dekat, maka waktu pencapaiannya juga bisa lebih cepat lagi. Padahal dulu sebelum saya punya goal yang seperti ini, bahkan ditrainingin oleh kantor, training dibayarin oleh kantor gratis pun, enggan untuk hadir. Kayaknya rasanya diundang training itu berat gitu. Ngerasa seolah-olah ya di kelas cuma begitu-begitu saja. Padahal di kelas terasa begitu-begitu saja karena saya nggak fokus saat itu sebetulnya untuk belajar. Dan setelah saya punya goal dan cita-cita menjadi professional coach, kemudian saya bisa menyambungkan antara goal saya di masa depan itu dengan pekerjaan saya saat itu. Bahkan training apapun yang saya dapat dari kantor rasanya sangat bermanfaat itu. Karena saya bisa connect, saya bisa fokus. Saya fokuskan pikiran untuk mengkoneksikan antara apa yang saya pelajari di training saat itu dengan tujuan saya di masa depan. Training apapun yang saya ikuti akhirnya terasa bermanfaat. Karena saya nggak koneksikan dengan pekerjaan yang hari itu saya kerjakan, saya koneksikan dengan goal saya yang di masa depan. Nah, karena semakin banyak training yang saya dapat dan tentu buku juga banyak saya baca, itulah yang ternyata membuat gap antara keterampilan dan kemampuan yang saya miliki saat itu dengan goalnya jadi terasa lebih dekat. Itu yang membuat saya jadi lebih cepat mencapai goal yang saya inginkan. Yang ketiga yang saya lakukan adalah saya memperbanyak praktek coaching. Saya ingat selesai training coaching dan selesai training NLP, saya selalu bikin daftar. Di buku agenda saya tulis angka 1 sampai 100. Saya berharap 100 itu terisi nama-nama orang yang pernah saya coaching. Dan ternyata berdasarkan pengalaman, di praktek ke-37 sampai 40 lah rata-rata saya merasa bisa, ternyata feel-nya seperti ini untuk mempraktekkan coaching. Nah, beruntungnya saya adalah saat itu saya bekerja di bidang training dan saya punya inisiatif untuk ketemu dengan teman-teman yang ada di bisnis. Saya mengajukan diri untuk melakukan program coaching kepada para teman-teman sales. Dan itu membuat jam terbang saya juga banyak. Saya juga bikin kartu nama yang di situ menyebutkan kalau saya adalah professional coach dan setiap saya ketemu orang dan saya melihat atau merasa orang itu perlu bantuan, saya menawarkan diri untuk menjadi coachnya gratis, free, tanpa dibayar. Nggak soal sebetulnya, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Fokus saya saat itu adalah saya pengen dapat jam terbang. Dan setelah saya dapat jam terbangnya, akhirnya saya merasa bisa. Semakin banyak praktek coaching saya jalankan, saya merasa semakin dekat tuh antara kemampuan saya, skill coaching saya dengan goal yang pengen saya capai. Dan yang keempat, yang saya lakukan adalah saya memperbanyak teman yang sudah berpengalaman dan sudah terjun di bidang itu. Saya banyak bergaul dengan para coach dan juga para trainer. Nah, uniknya banyak orang yang pengen berubah kuadran, entah dari karyawan menjadi bisnismen ataupun dari karyawan menjadi seorang profesional. Uniknya adalah mereka gak punya teman yang sudah terjun di dunia itu gitu. Teman-teman mereka rata-rata adalah ya teman-teman kantor juga yang cara berpikirnya ya seperti itu. Cara berpikir teman-teman kantor kita umumnya kita tahu lah. Kalaupun lagi ngumpul biasanya hot gossip yang paling banyak diomongin adalah ngomongin bosnya. Nah itu kebiasaan buruk saya juga saat itu. Tapi setelah saya sadar, saya mengurangi hal-hal seperti itu. Daripada ngomongin kejelekan atasan atau ngomongin problem di kantor yang cuma
diomongin doang, nggak dibahas solusinya. Kalaupun bahas solusi, ya solusi yang sudah tahu, yang semua orang udah tahu. Tapi kekuasaan untuk menjalankan solusi itu bukan di tangan kita. Dan akhirnya stres. Nah, saya berpikir sepertinya saya perlu lingkungan pembanding yang lebih positif dan lebih mendukung cita-cita masa depan saya. Akhirnya saya mencari teman-teman yang sudah terjun di bidang coaching. Dan saya belajar cara berpikir mereka. Nah, setelah saya mencoba bergaul dengan para profesional coach yang sudah berpengalaman, akhirnya saya bisa belajar itu. Saya bisa dapat masukan dari cara berpikir mereka. Saya bisa meniru cara mereka bersikap ketika menghadapi masalah seperti apa. Ketika mereka ketemu klien bagaimana. Dan akhirnya saya juga ikut program-program pro bono, program-program gratis yang dibuat oleh komunitas-komunitas seperti ICF. Saya ikut program-program pro bono seperti itu dan akhirnya saya dapat pengalamannya juga. Ketemu klien yang bukan ada di kantor saya. Klien itu rata-rata juga ada yang profesional dan akhirnya saya dapat jam terbang di situ. Nah, itulah yang membuat feeling saya menjadi lebih kuat. Secara keyakinan saya jadi lebih merasa yakin banget. Karena itu tadinya saya planning 4 tahun, di 1,5 tahun saya jalankan hal-hal seperti itu tadi, saya ngerasa loh kok kayaknya sudah dekat. Kalau saya harus nunggu 2,5 tahun lagi rasanya kelamaan. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk pindah kuadran. Saya mengajukan resign dan memulai menjadi professional coach. Nah, yang tidak mudah sebetulnya adalah take action ini, ngambil keputusan ini. Karena itu, ketika teman-teman sudah menjalankan 4 hal seperti yang saya lakukan tadi, hal terakhir yang perlu teman-teman ingat adalah ketika pengen berpindah kuadran, kumpulkan keberanian itu. Bukan berarti saya waktu itu berani, saya juga penuh kekhawatiran dan ketakutan. Tapi saya mengumpulkan keberanian dan memberanikan diri. Dan akhirnya terwujudlah cita-cita saya menjadi professional coach dalam waktu 1,5 tahun saja. Dan saya rasa itu adalah waktu yang cepat. Oke, itulah hari ini yang pengen saya bagi teman-teman yang pengen melakukan hal yang sama. Gak harus pengen jadi professional coach sih. Mungkin pengen menjadi hal lain lah. Dari tadinya karyawan pengen berubah. Gak menggantungkan diri lagi pada satu institusi. Tapi teman-teman bisa create bisnis sendiri. Nah, bisa jadi mungkin step-step yang saya lakukan atau hal-hal yang saya lakukan bisa menjadi model yang bisa teman-teman jadikan acuan juga. Dan mudah-mudahan kalau teman-teman melakukan hal-hal itu, teman-teman bisa cepat juga mencapai apa yang teman-teman inginkan. Oke, cukup sharing dari saya hari ini dan bye-bye.